mana apabila orang yang di dalam keadaan itu tidak melakukan hal yang dilarang, maka akan terjadi halak, kehancuran. Apabila berobat dengan sesuatu yang najis dan haram demi mempercepat kesembuhan, maka mazhab Syafi'i cenderung membolehkannya. Yang darurat pada makanan, kalau nggak ada makanan, yang ada hanya seperti yang contohkan Ustaz Imad tahu tadi, dia dalam keadaan ja'i, ya, kemudian lama tadi diyakini bahwa dia akan mati, maka itulah kondisi darurat sebetulnya. Itu, Ustaz. Dan darurat itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tergabung kembali dalam pagi ini di El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam yang dibina oleh Ustadz Wijayanto. Kali ini salah satu permasalahan yang akan kami kaji pada pagi hari ini terkait dengan donor organ. Tapi donor organ ini bukan sembarang donor antara manusia dengan manusia, ya, tetapi dari babi ya, ke manusia, ya kan? Ini pertanyaannya, bolehkah melakukan donor organ babi ke manusia? Ilmuwan saat ini banyak menemukan kesamaan DNA babi dengan manusia, sehingga beberapa organ bisa ditransplantasikan ke manusia, sehingga tidak perlu mencari pendonor dari manusia. Nah, bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Baik pemirsa El-Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan berita yang sudah viral di medsos tentang transplantasi jantung babi kepada manusia. Ini sejauh penelaahan kita tentang perspektif para ulama salaf. Ini marilah kita perhatikan apa yang ditulis oleh Al-Hatib Asy-Syarbini di dalam Muhnil Mustaj. Beliau menukil kaul dari Ibnu Hajar dan juga Al-Ansawi yang bunyi nasnya adalah wa qauluhu, adapun perkataan Ibnu Hajar, walau wasola, sekiranya menyambung sopo seseorang atmahu pada tulangnya liin kisarihi karena patah atau pecah masalan misalnya, wahtiyajihi ila alwasli binajsin fakditohiri, ya, kemudian akan berusaha menyambung tulang tersebut dengan suatu tulang yang najis karena ketidakadaan tulang yang suci, ya, as-solihi yang sesuai, lil wasli untuk menyambung, awajadahu atau menemukan tulang yang suci, waqala ahlu al-khibrati, akan tetapi mengatakan, ya, seorang pakar tadi penyambungan tulang, annahu la yanfa'u, bahwa sesungguhnya tulang yang suci tersebut justru tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan untuk menyambung, bahwa solahu binajisin, kemudian terpaksa menyambungnya dengan tulang yang najis, fa ma'dzurun, maka hal tersebut ditoleransi, dianggap boleh karena adanya toleransi, udzur fi dzalika, di dalam penyambungan organ seseorang dengan organ yang najis. Jamaah El-Kalam, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya, seperti tadi paparan Ustadz Parman yang sudah sangat lengkap, ya. Memang untuk permasalahan ini, ya, seyogianya memang juga kita mendengarkan paparan ahlul khibrah juga tadi dari yang sudah disebutkan oleh Ustadz Parman tadi, ya, orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Dan saya ingin menggarisbawahi diantaranya tadi
alasan kebolehan itu adalah karena darurat. Nah, saya ingin membahas dari sisi ini. Jamaah kalam kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Kitabul Qawaidil Fiqhiyati wa Tatbiqatuha fil Madzahibil Arba'ah disebutkan bahwa definisi darurat. Darurat adalah ad-daruratu hiya bulughul haddi alladzi idza lam yatanawal ma'ahu al-mamnu'a hasala al-halaku lil muttari au qaribun minhu. Darurat adalah suatu keadaan di mana apabila orang yang di dalam keadaan itu tidak melakukan hal yang dilarang, maka akan terjadi halak, kehancuran, ya, rasa sakit dan yang lainnya pada dirinya. Para ulama, jamaah sekalian rahimakumullah, banyak ditulis dalam kitab-kitab terdahulu maupun sekarang, ya, seperti kitab Asbah wan Nadhair dan yang lain, menyimpulkan suatu kaidah yang sangat indah, ya, dari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittura fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Ya. Barang siapa yang dalam keadaan darurat tidak untuk melakukan atau menyengaja melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam ayat-ayat yang lain menyimpulkan satu kaidah yang bunyinya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurati. Darurat itu bisa saja membolehkan hal-hal yang dilarang. Dalam kasus donor organ babi ini, sebetulnya dalam kasus donor saja ya, antara manusia dengan manusia, itu sebetulnya sudah ada khilaf di antara para ulama. Untuk ini memang ya, kalau tidak ada keadaan darurat, jelas hukumnya haram, Untuk kita tidak bisa, ya, dengan definisi darurat di atas, kita tidak bisa menghukumi semua keadaan itu sebagai keadaan darurat. Misalnya, seseorang membutuhkan donor karena salah satu organ tubuhnya bermasalah, misalnya jantung, ya. Kalau misalnya masalah ini, ya, menurut medis bisa diselesaikan dengan tidak melakukan donor, mengganti jantungnya, ya, mengambil donor dari jantung babi dengan operasi, dengan apalah itu, ya, atau bahkan jantung buatan, tentu ini yang harus dilakukan. Karena kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat ini diikuti dengan kaidah lain, ma ubihalid darurati, segala yang dibolehkan oleh sebab darurat, tuqaddaru biqadriha, itu harus dilihat, ya, tingkatnya. Kalau sudah bisa diselesaikan dengan satu, tidak boleh menambah kepada level selanjutnya, ya. Orang yang sudah, misalnya orang yang sudah sangat kelaparan, ya, kemudian yang ada di depannya itu hanya barang yang haram, kalau 1-2 suap dia sudah bisa tubuhnya kembali segar dan bisa mencari makanan yang halal, pergi dari tempat itu dan yang lain, tidak boleh menambah lagi, ya, tidak boleh, ya, memakan yang lebih dari itu. Sehingga dalam masalah ini kita patut untuk berhati-hati. Memang kalau sudah memang betul-betul dibutuhkan, tidak ada pilihan lain, kita umat Islam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu keistimewaan, salah satunya memang menjaga diri, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka, ya, bisa saja dengan memperhatikan kondisi-kondisi dan syarat-syarat yang ada, bisa saja dibolehkan karena kedaruratan dengan faktor-faktor di atas tadi. Wallahu a'lam. Nah, di sini saya menyebutkan sebuah perkataan dari Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalih Al-Anam. Beliau menyebutkan di situ meninjau hukum berobat dengan najis itu dari tinjauan maslahat dan madharat. Beliau mengatakan jaza at-tadawi bin najasat idza lam yajid tahiran yakunu maqamaha.
boleh hukumnya berobat dengan benda-benda najis selama tidak menemukan obat yang suci yang bisa berfungsi untuk menyembuhkan penyakitnya. Li'anna maslahatal afiyati wassalamati akmalu min maslahati ijtinabin najasah. Karena maslahat untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan fisik itu sempurna daripada maslahat menghindari najis. Kemudian juga dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki, kitab Madzhab Syafi'i, di situ disebutkan terkait dengan berobat dengan sesuatu yang najis dan yang haram itu, wa idza kana tadawi bin najasi wal muharrami li ta'jili shifa'i bihi faqad dhahaba syafi'iyatu ila jawazihi. Apabila berobat dengan sesuatu yang najis dan haram demi mempercepat kesembuhan, maka mazhab Syafi'i cenderung membolehkannya. Walil Hanafiyati fihi kaulan, sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi di situ ada dua pendapat. Artinya dalam hal berobat dengan sesuatu yang najis dan yang haram, di situ mazhab Syafi'i lebih cenderung untuk membolehkannya dengan beberapa kondisi darurat yang tadi barometer dan ukurannya itu sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Ustadz Imaduddin. Memasukkan sesuatu atau berobat dengan sesuatu yang najis, maka hukum asalnya adalah haram, nggak boleh. Berdasarkan hadis Nabi, innallaha anzala da' wa dawa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharam. Artinya Allah turunkan obat dan penyakit dan obatnya. Dan Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Dan najis itu termasuk yang diharamkan. Hanya saja idza da'at ilaihi hajat, kalau memang dibutuhkan dan tidak ada yang lain kecuali organ dari babi misalnya, ya para ulama membolehkan karena darurat dan penyelamatan jiwa. Namun yang menjadi masalah kan kalau tidak benar-benar darurat masuk di dalam tubuh manusia itu sesuatu yang najis, terus kalau sholat bagaimana? Karena kan menjadi masalah besar juga kayak gitu. Nah, makanya benar-benar la badila lahu, tidak ada penggantinya, memang hanya itu. Yang kita khawatirkan orang itu iseng sekarang nih. Karena tren transformasi organ babi atau organ, maka itu dijadikan hal yang suatu yang biasa, tidak mencari solusi dulu. Maka hendaknya dikonsultasikan kepada ahli dan tidak ada solusi yang lain melainkan sesuatu yang najis ini. Kalau itu yang terjadi dalam rangka menyelamatkan jiwa, maka ini namanya darurat. Da'at ilaihil hajat atau da'at ilaihil darurat. Darurat termasuk Mufti Al-Azhar juga seperti itu. Sabaqa al-qawlu fi jubri azmil insan bi adbinatsin wa khulasatuhu anna fuqaha al-malikiyati wal hanabilati wasyafi'iyati qad sarahu bi anna mudawatal insani bi syai'in najasin jaizun indad darurah. Jadi ulama-ulama ahli fikih baik dari kalangan Maliki, Hambali, Syafi'i sudah menjelaskan, tapi dalam kondisi darurat. Wa daruratu indal fuqaha, darurat menurut para ahli fikih itu bulughul insan haddan illam yatanawal al mamnu halaka au qoroba kal mutarri lil akli lau baqiya ja'ian lamata, ya. Jadi darurat di sini menurut ulama-ulama ahli fikih itu sampai pada batasan begini. Kalau tidak ditemukan larangan itu, gitu ya, artinya sesuatu najis tidak dengan itu, tidak dengan kalau yang lainnya sudah nggak ada, ya, itu sampai halaka au qoroba, sampai dia binasa lah,
sampai mati, kematian, ya. Kal muttorilil akli, seperti orang yang darurat pada makanan. Kalau nggak ada makanan, yang ada hanya seperti yang contohkan Ustaz Imad tahu tadi, dia dalam keadaan ja'i, ya, kemudian lama tadi diyakini bahwa dia akan mati, maka itulah kondisi darurat sebetulnya. Itu Ustaz. Dan darurat itu memang mengarah kepada 5 hal, ya. Hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzul mal, ya. Itu tambahan. Baik, alhamdulillah semakin jelas ya terkait dengan transplantasi babi, ya, transplantasi organ babi pada manusia. Jadi salah satu catatannya itu meskipun dalam keadaan benar-benar terpaksa darurat dan dengan tujuan keselamatan tubuh, ya, itu tidak mengapa. Tapi tadi ada catatan juga, jangan sampai ini dipahami seakan-akan nanti ya sudah biasa begitu ya Ustaz ya. Seakan-akan ya terus kemudian tidak dicari solusi yang lain, sehingga ya udah pokoknya karena adanya babi akhirnya dia buat biasa gitu. Ya seperti mitis ya, ada yang diambil dari gelatin sapi, ada dari babi, tapi kecenderungan kelompok kaum ini meremehkan permasalahan sehingga lebih menggunakan dalil hajat, darurat, tapi tidak ada sebuah ikhtiar yang maksimal untuk menggunakan gelatin sapi misalnya. Negara sebelah aja mampu menggunakan gelatin sapi, kenapa sekelompok kaum ini tidak mampu? Ya kan? Ini kan masalah, akhirnya menjadi sesuatu yang udah darurat, dibutuhkan secara kesehatan. Nah, yang kita harapkan tidak seperti itu. Ini Afan ya, secara real, secara praktek, bagaimana sih orang-orang salafuna dulu. Ada kisah yang sangat masyhur yang semua dari kita udah tahu terkait Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana pembantunya ini dulu seorang dukun. Dia dapat uang dari dukun itu, ternyata dipakai nyuguhin untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika duduk makan dikasih tahu itu uang itu hasil perdukunan. Waktu aku di masa jahiliyah itu langsung kemudian dipogok, dimuntahkan sampai keluar semua. Terus beliau mengucapkan kalimat yang sangat masyhur. Lau ma kharaja hadza illa ma'a ruhi la akhrajtuhu ma'aha. Andaikan makanan ini enggak mau keluar kecuali dengan ruhku juga, dah tak keluarkan dengan ruhku sekalian. Karena ini sesuatu yang haram, masih dampaknya sesuatu yang buruk untuk tubuh kita. Wallahu ta'ala. Nah, itu menunjukkan bahwa kehati-hatiannya sangat luar biasa begitu ya. Terus terkait masalah meninggal, harusnya seorang muslim itu dengan meninggal dia senang karena dia akan ketemu sama Allah SWT. Dulu harusnya gitu. Dulu ketika orang dalam sebuah perang jihad, ternyata kepalanya itu kena tebas, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika masih mampu mengucap 1-2 kata, tapi yang diucapkan fustu wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah SWT, sungguh aku sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia akan ketemu dengan Allah SWT. Sebenarnya orang ketika pengen tetap lama-lama di dunia, itu tanda bahwa dia pengen tinggal di dunia. Ini konteksnya beda. Allah Ta'ala. Beda jauh ini. Ya, ini secara real ya, secara real. Nah, kalau orang sembarangan tidak melihat dari satu sisi ini, juga seperti itu terjadi pengabeyan permasalahan. Dia harus sadar bahwa yang dimasukkan barang najis, barang haram. Kalau benar-benar enggak urusannya mati dan hidup, kalau seandainya orang milih mati daripada ditransformasi organ babi, itu lakana khairan bagi saya. Masya Allah. Lakana khairan bagi saya. Nih antum Ustaz. Ya, itu satu-satu sudut pandang yang harus diperhatikan juga, sehingga orang itu berhati-hati betul. Jangan masalah gitu, masalah transfusi darah saja kita harus berhati-hati. Ini darahnya siapa ini? Darah orang fasik, darah ahlu maksiat, atau darah orang soleh? Seyogyanya kita nggak usah panik buying, gitu ya, kayak orang cari minyak goreng. Kita kalau misalnya butuh ya butuh saja.
Kalau memang masih bisa ditunda, cari orang yang soleh. Biar mengalir dalamnya darah soleh. Ini kehati-hatian ya, akhi. Ya, biar tidak mengalir darah orang soleh itu darah orang yang tidak baik. Pemirsa Kalam jamaah yang sempat mungkin bingung ya dengan permasalahan ini ya, tercerahkan ya terkait dengan halal haramnya secara ilmiah, kemudian juga secara hikmah juga seperti itu. Baik, saya tutup bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Kalam.